saya mau sampaikan kepada semeton bahwa dewa dikalahkan semuanya oleh buta kala. Karena manusia itu adalah bagian dari percikan Tuhan, percikan dewa yang ada dalam tubuhnya, rohnya, sang jiwatmanya. Nah, sang jiwatmanya itu adalah bagian dari roh dewa, setengahnya ada di manusia, setengahnya ada di Sunyaloko. Makanya manusia itu adalah Panco Mahabuto, Panco Mahadewa, Dasa Aksara. Sabatai nama Siwaya. Manusia diciptakan Tuhan dari Brahman, Atman, Akyam. Atman itu ada di dalam tubuh manusia. Karena manusia diliputi oleh 7 kutukan dosa kelahirannya, asu asubha karma, Atman itu dibagi 2. Sang jiwatman dan sang parama atma, Panco Mahabuta dan Panco Mahadewa. Itulah bagian dari percikan Tuhan. Siapa yang memantuk mempoyangan dirinya manusia, itulah percikan atmanya. Itulah bagian dari parama atmanya. Sedangkan manusia selalu mengotori dirinya, tidak mau melakukan penyuciannya. Bagian dari percikan Tuhan yang ada dalam tubuh manusia, jadinya dewa itu tidak bisa melindungi bumi. Karena setengahnya ada di tubuh manusia terkotori, regad, rerad, letah. Jadinya sang Paramatma mau menyatukan, menjadi menunggalkan Paramatma dan jiwatman menjadi Atman. Tidak bisa. Karena Paramatma itu adalah bagian napasnya alam semesta. Bono Agung. Nanti sementara. Kalau setiap keluarga tidak ada yang mau mengelingihin dewa di badannya, atau setiap desa tidak ada yang mau ngelingihin dewa di badannya, kekuatan dewa tidak ada. Karena dewa membutuhkan perbuatan manusia untuk menyucikan dirinya, mengosongkan dirinya agar sang Parama Atma bisa menunggalkan diri dengan sang jiwatman sehingga ada perubahan, ada kebaikan yang akan didapat dari perbuatan kesuciannya manusia. Di sini perlu diketahui bahwa manusia itu bagian dari percikan Tuhan, yaitu rohnya. Jangan dikatakan bahwa saya percaya sama Tuhan, saya percaya sama Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Tuhan itu bagaimana potongannya? Tuhan itu adalah kosong. Tuhan itu adalah kosong, hampa, kosong. Tapi berisi dapat kosong. Percikan Tuhan, manifestasi Tuhan itulah ada para dewa. Di sini ada para dewa, ini bagian dari Atman. Makanya manusia memiliki wuku kelahiran. Misal contoh ada wuku Tolu, dewanya Bahtara Bayu. Berarti dia itu bagian percikan Atman yang berasal dari Dewa Bayu. Misalnya dia wukunya Gumrag di kelahirannya. Dewanya Bahtara Chandra. Nah itu dia bagian percikan dari Atmannya Dewa Bahtara Chandra yang manumadi ke dirinya. Itu bagian dari percikan Atman. Misalnya dia Wargadian, dewanya Bahtara Maharshi. Wisnu dah itu terlingsir, Wisnu dah itu percikan Wisnu dah itu bagian dari yang mantuk mempoyangan. Misalnya dia Wuku Julung Wangi, dewanya Bahtara Sambu, itu bagian dari dewa-dewa itu yang manumadi yang mantuk mempoyangan kepada sentananya, kepada manusianya. Maka manusia memegang peranan berat, memegang peranan penting mengimbangi pur, buah, suah, mengimbangi bumi, langit, laut. Semua keburukan dan kebaikan ini dibuat oleh manusia itu sendiri. Dewa yang mantuk mempoyangan diri manusia, yaitu gurunya manusia. Dewa penuntunnya manusia tidak bisa mendekat apalagi menyatu pada manusianya karena manusia itu kotor sakti.
sakit nemu ulen. Itu jadinya rerat. Maka di sini sering terjadi kesurupan buta kala, kesurupan samar dengan, karena sang Paramatma yang mantuk mempoyangan dirinya membutuhkan penyucian penyeimbangannya biar bisa tedun menadi dewa. Dengan bersatunya dewa yang mantuk mempoyangan dirinya manusia dengan jiwatmanya lewat bisa di saat tertidur, bisa di saatnya duduk tenang, bisa di saatnya bermantra. Di sanalah dewanya menyatu menyelamatkan bumi yang akan mengalami keterpurukan, bumi yang akan mengalami kehancuran. Di sanalah dewa penuntunnya manusia menyatu menyelamatkan bumi dalam keadaan masalah. Sedangkan sekarang dewa tidak bisa menyatu sama sang jiwatmanya. Disinilah dewa ditarik kembali, semua para dewa tanpa kekuatan kembali ke Swargaloka. Di dalam perjalanannya ini dah ada yang tersesat, terseret di Tegal Penangsaran, digantung. Kalau sampai digantung di Tegal Penangsaran, itulah kematiannya manusia. Ada lebok di kawah, ada digantung di pohon kayu. Maka di sini perlu kita melakukan pengangkatannya lewat Tegal Penangsaran dengan penebusan, dengan penyucian. Setelah kita bisa mengangkat, baru kita bawa ke Brahma Caturmuka di Cetuspata. Disinilah melakukan penyupatan yang mantuk mempoyangan dan leluhur kita yang masih reret tersesat di Tegal Penangsaran di dalam kayangan, supaya bisa perputaran di Cetuspata menyujur ke Sunyaloka lewat penyupatan-penyupatannya yang ada di Brahma Caturmuka. Setelah selesai melakukan penyupatan-penyupatannya di Brahma Caturmuka, pemutaran Purwodaksina 7 kali, baru tedun mepekelam ke segara. Tedun ke segara mepekelam, tedun sanggah urip yang telah dipendak dan disupat, tedun ke segara. Nah, di sanalah pelepasan semua segala macam penyakit apapun yang di dalam tubuhnya itu akan lepas turun, karena roh leluhurnya itu bisa nyujur ke Sunyaloka. Maka kalau anak-anaknya sakit, itu bukan anaknya yang sakit, itu orang tuanya yang nemu sakit kutukan kelahirannya tidak mau disupat. Dikit-dikit nyari balian, dikit-dikit nyari balian, jadinya badannya ngemu ulat tikah permanen, akhirnya bayinya. Begitu semeton. Suksma.